Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11, selama beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan materi mengenai konsep manajemen risiko dalam keuangan syariah dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Pranita Siska Utami, SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Syarifah Lailatul Husna, NPM 0043, saya sendiri Renjani Lulus Safitri, NPM 0056, dan Saiful Ahmad Irwan, NPM 1901020085. Materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu manajemen resiko reputasi, yang kedua manajemen resiko imbal hasil, yang ketiga manajemen resiko investasi, kemudian kami juga mempunyai contoh artikel ilmiah atas materi kami. Memasuki materi yang pertama yaitu manajemen resiko reputasi. Definisi resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Resiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. Resiko reputasi terjadi akibat kejadian-kejadian yang merugikan reputasi perusahaan, contohnya pemberian negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan resiko reputasi. Kelemahan pada tata kelola kebudayaan perusahaan dan praktik bisnis perusahaan juga menjadi sumber resiko reputasi. Reputasi dibentuk dari berbagai atribut, yaitu tanggung jawab sosial, daya tarik emosional, kinerja finansial, produk dan pelayanan, visi dan kepemimpinan, serta lingkungan tempat kerja. Menurut Nova 2011, beberapa hal yang dapat juga menjadi dasar reputasi yaitu komunikasi, sikap profesional, kepercayaan publik, inovasi produk, tanggung jawab sosial, kualitas layanan konsumen, dan tingkat respons terhadap feedback publik sebagai dasar reputasi. Sumber resiko reputasi. Sumber resiko reputasi yang pertama yaitu pengaruh reputasi dari pemilik perusahaan dan perusahaan terkait. Pengaruh reputasi negatif dari pemilik perusahaan dan atau perusahaan lain yang terkait dengan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan resiko reputasi pada perusahaan. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis. Melalui transparansi informasi, keuangan, dan kerjasama bisnis dengan stakeholder lainnya. Yang ketiga, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis perusahaan. Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos pada risiko reputasi apabila terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis. Yang keempat, frekuensi, materialitas, dan exposure pemberitaan negatif perusahaan. Yang kelima, frekuensi dan materialitas keluhan nasabah. Frekuensi keluhan nasabah dan materialitas keluhan nasabah tentu sangat besar pengaruhnya pada reputasi perusahaan. Baik teman-teman, tentunya manajemen resiko reputasi mempunyai tujuan, yaitu tujuan utama manajemen resiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Kemudian di sini ada penerapan manajemen resiko reputasi, yaitu yang pertama pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang kedua kebijakan prosedur dan penetapan limit, yang ketiga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko reputasi, kemudian yang keempat yaitu sistem pengendalian internal. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada nasabah dan pemangku kepentingan perusahaan terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Yang kedua, organisasi manajemen risiko reputasi. Satuan kerja yang melaksanakan manajemen risiko untuk risiko reputasi seperti sekretaris perusahaan, humas, dan investor relation bertanggung jawab menjalankan fungsi kehumasan dan merespons pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam manajemen risiko reputasi terdiri atas strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite, dan toleransi risiko atau risk toleran, kebijakan, prosedur, serta limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko reputasi.
dengan identifikasi dan pengukuran resiko reputasi, pengukuran resiko reputasi, pemantauan resiko reputasi, mitigasi resiko reputasi, sistem informasi manajemen resiko reputasi. Yang keempat, sistem pengendalian internal. Perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan resiko reputasi. Perusahaannya juga perlu mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan exposure resiko reputasi dengan melakukan komunikasi dengan nasabah atau pihak lain untuk menghindari masalah hukum. Memasuki sebab yang kedua, yaitu manajemen resiko imbal hasil. Definisi resiko imbal hasil. Resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Dijelaskan dalam POJK nomor 65/POJK.03/2016. Resiko imbal hasil atau rate of return risk adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada bank nasabah. Resiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat yang diterima dari bank syariah. Resiko imbal hasil pada perbankan syariah adalah resiko yang muncul karena konsekuensi akad syirkah atau kerjasama yang berupa mudharabah dan musyarakah sehingga berdampak pada munculnya profit and loss sharing atau PLS. Sumber resiko imbal hasil. Di sini, resiko imbal hasil sumbernya ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini adalah kejadian yang bersumber dari lembaga yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksudkan faktor eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari oleh perbankan. Resiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Resiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil dari penyaluran dana ke debitur. Perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Baik teman-teman, tujuan dari manajemen resiko imbal hasil adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan resiko, serta meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi dalam proses pengelolaan dan memastikan seluruh proses yang dilakukan tersusun sesuai dengan rencana. Penerapan manajemen risiko. 1. Pengawasan aktif pengurus atau pelaksana tugas pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. 2. Kewenangan dan tanggung jawab pengurus atau pelaksana tugas pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko imbal hasil. 4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko imbal hasil. 5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko. 1. Pengawasan aktif pengurus atau pelaksana tugas pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. 2. Kewenangan dan tanggung jawab pengurus atau pelaksana tugas pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. 1. Dewan Komisaris. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: A. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, dan B. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. 2. Dewan Pengawas Syariah. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bagi Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup: A. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, dan B. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. 3. Direksi. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bagi direksi paling sedikit mencakup: A. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. B.
B. Tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. C. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. D. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. E. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. F. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Dan G. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko imbal hasil. Ketentuan yang mengatur tentang imbal hasil yang mengatur diantaranya menetapkan risiko inheren imbal hasil, mengukur profil risiko imbal hasil dengan peningkatan risiko dan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko pasar dan likuiditas bank. 4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pembalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko imbal hasil. Identifikasi risiko imbal hasil. 1. Karakteristik risiko yang melekat pada bank. Dan 2. Risiko dari produk yang kegiatan usaha bank. Pengukuran risiko imbal hasil. 1. Evaluasi secara berkala terhadap sesuai asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dan 2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Pengendalian risiko imbal hasil. Pelaksanaan proses pengembalian risiko harus sesuai dengan prinsip syariah. Pemantauan risiko imbal hasil. 1. Evaluasi terhadap eksposur risiko. Dan 2. Penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko imbal hasil. 1. Eksposur risiko. 2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Dan 3. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. 5. Sistem pengendalian internal menyeluruh. Sistem intern perlu mendapat perhatian bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern bank. Antara lain: 1. Kurangnya mekanisme pengawasan. 2. Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional bank. 3. Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional bank. 4. Kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank. 5. Kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern dari kegiatan pemantauan lainnya. 6. Kurangnya komitmen manajemen bank untuk melakukan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas. Berikut seharusnya pengendalian internal yang bisa dilakukan oleh bank. 1. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. 2. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. 3. Sistem pengendalian intern wajib memastikan: 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern bank. 2.
Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. 3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Dan 4. Efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Selanjutnya ada manajemen risiko investasi. Definisi risiko investasi. Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan atau target profit. Jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh para investor dalam melakukan kegiatan investasi dikemukakan oleh Reilly tahun 2003. Di antaranya A. Business risk, B. Financial risk, C. Liquidity risk, D. Exchange risk, E. Country risk. Sumber risiko investasi. Dalam suatu lembaga keuangan atau perusahaan investasi terhadap beberapa risiko, antara lain risiko modal atau capital risk, risiko likuiditas, risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Menurut Godfrey tahun 1996, terdapat sumber risiko investasi yang perlu diketahui dan diidentifikasikan sebagai langkah awal penanganan risiko, yaitu 1. Politik, 2. Lingkungan, 3. Perencanaan, 4. Pemasaran, 5. Ekonomi, 6. Keuangan, 7. Alami, 8. Proyek, 9. Teknis, 10. Manusia, 11. Kriminal, dan 12. Keselamatan. Lalu dari Trendlin tahun 2001, beberapa sumber risiko dapat mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Seperti 1. Risiko sistematis, 2. Risiko tidak sistematis. Selanjutnya menurut Trendlin lagi, sumber risiko yang dapat mempengaruhi besarnya risiko atas surat investasi antara lain 1. Risiko suku bunga, risiko pasar, 3. Risiko inflasi, 4. Risiko bisnis, 5. Risiko finansial, 6. Risiko likuiditas, 7. Risiko nilai tukar mata uang, 8. Risiko negara, dan 9. Risiko kredit. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten. Tujuan dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Tujuan melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan penerapan manajemen risiko investasi. Ada 4. Yang pertama, pengawasan aktif pengurus atau pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, dan dewan pengawas syariah. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko investasi. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko investasi. Yang keempat, yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko investasi yang pertama yaitu pengawasan aktif pengurus atau pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, dan dewan pengawas syariah. Kewenangan dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan direksi. Yang pertama, dewan pengawas syariah. Kewenangan dan tanggung jawabnya yaitu melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional. Yang kedua yaitu dewan komisaris. Kewenangan dan tanggung jawabnya
menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi atau memberikan arahan perbaikan atas pertanggungjawaban direksi dalam pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Yang ketiga, ada direksi. Kewenangan dan tugasnya menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil oleh perusahaan efek secara keseluruhan, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, serta melaksanakan kaji ulang secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia atau SDM. Penerapan manajemen risiko haruslah menemu atau mengenali kapabilitas organisasi, persepsi, dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Yang selanjutnya, organisasi manajemen risiko bagi risiko investasi. Penerapan manajemen risiko investasi yang kedua yaitu kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko investasi. Bank memiliki kebijakan, standar dan prosedur penerapan manajemen risiko, kebijakan dan pedoman umum manajemen risiko, dan prosedur penilaian profil risiko. Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko didasarkan pada strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, serta limit yang memperbaiki kemampuan modal bank untuk dapat menyerap exposure risiko. Penerapan yang ketiga yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko investasi. Yang pertama, identifikasi risiko investasi. Perusahaan harus mengidentifikasi serta mengelompokkan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan perusahaan. Yang kedua, pengukuran risiko investasi. Perusahaan melakukan pengukuran risiko dengan cara mengidentifikasi perubahan lingkungan bisnis yang berdampak negatif terhadap asumsi awal dari rencana strategi dan mengukur dampak negatif suatu peristiwa terhadap kinerja bisnis perusahaan, serta baik secara keuangan maupun non-keuangan. Yang ketiga yaitu pengendalian risiko investasi. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Yang keempat, pemantauan risiko investasi. Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu. Yang kelima, ada sistem informasi manajemen risiko bagi risiko investasi. Penerapan manajemen risiko investasi yang keempat yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai hal-hal terkait dengan yang pertama, menjaga keamanan harta atau aset milik perusahaan. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat, membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang dilakukan oleh perbankan memiliki beberapa tujuan, di antaranya tujuan kepatuhan, tujuan informasi, tujuan operasional, dan tujuan budaya risiko. Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut, maka dibutuhkan unsur seperti struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi, pelaksanaan kerja secara sehat, dan pegawai yang berkualitas. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dan
partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pembahasan yang keempat yaitu terkait dengan artikel ilmiah dengan judul Analisis Manajemen Risiko Imbal Hasil Perbankan Syariah di Era Pandemi COVID-19 tahun 2021. Penulisnya yaitu Wiwi Sadiatur Roliana, Sri Mulyani, dan Muhammad Ridwal Hashim. Latar belakang dari artikel ini yaitu Badan Pusat Statistik menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode Agustus 2020 berada di posisi minus 5,32%, yang mana salah satu penyebabnya dikarenakan pembatasan aktivitas. Kinerja ekonomi yang lemah ini bisa berdampak pada kontribusi perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah, yang tentu mengalami tantangan terkait wabah COVID-19 dengan permasalahan di sektor real. Hal ini karena perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mendukung antara penghimpunan dan penyaluran dana investasi di dunia usaha. Bank sebagai lembaga yang paling ketat pengawasan kebutuhan pada manajemen risiko sebagai sebuah kepastian. Bagi perbankan, adanya manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang diterapkan dalam melakukan pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang ada dari seluruh pelaksanaan usaha perbankan. Risiko dan imbal hasil perbankan sebagai hal yang menjadi pertimbangan nasabah untuk menginvestasikan dana di perbankan. Adanya skema uncertainty kontrak di perbankan syariah berupa transaksi investasi yang biasa ada di akad mudharabah dan musyarakah tertuju pada imbal hasil yang tidak pasti. Konsep investasi ini menunjukkan adanya peluang mendapatkan keuntungan dan pada saat yang bersamaan juga terdapat risiko kerugian yang mengikuti. Maka dari itu, sebagai nasabah dan perbankan sama-sama berbagi keuntungan atau risiko yang dikenal dengan profit loss sharing. Metode penelitian dari artikel ini yaitu metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini mempunyai tujuan dalam menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan variabel, mendeskripsikan statistik, menaksir, dan meramalkan hasil. Data yang dipakai dalam penelitian memakai data sekunder berupa data statistik perbankan syariah yang dipublis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Data yang diambil adalah 12 bulan atau Maret 2019 sampai Februari 2020 sebelum dan 12 bulan atau Maret 2020 sampai Februari 2021 setelah diumumkannya COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Penelitian ini memakai Paired Sample T-Test sebagai salah satu metode pengujian yang dipakai dalam mengkaji keefektifan perlakuan yang ditandai perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Hasil dan pembahasannya yaitu dari paparan di atas terkait risiko imbal hasil yang dihadapi perbankan syariah harus dikelola dengan manajemen risiko. Risiko ini sebagai akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh perbankan pada nasabah karena perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh perbankan dari penyaluran dana sehingga dapat mempengaruhi sikap nasabah dana pihak ketiga perbankan. Perubahan ekspektasi ini bisa disebabkan karena beberapa faktor dan pada saat ini pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab eksternalnya. Perubahan ekspektasi ini juga tidak ditangani dengan manajemen risiko yang baik, maka bisa mengakibatkan perpindahan dana ke perbankan lain. Kesimpulan dari artikel ini yaitu bahwa nilai rata-rata sebelum COVID-19 senilai 46,9767 lebih besar dibandingkan setelahnya, yaitu 45,0283. Artinya, setelah adanya pandemi COVID-19, rasio imbal hasil perbankan syariah mengalami penurunan. Maka manajemen risiko perbankan syariah bisa dilakukan secara maksimal menghadapi adanya berbagai macam perubahan dan saat ini yang dialami perubahan pandemi COVID-19. Pada penelitian ini memakai rasio imbal hasil
dan menganalisis manajemen risiko perbankan syariah. Saran untuk penelitian selanjutnya dalam melaksanakan penelitian bisa memakai rasio yang lebih banyak dalam melanjutkan penelitiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.